ya, Bang ya. Istirahat dulu juga, jangan lupa banyak minum air putih. Di mute aja, Bang. Ya, silakan berikutnya Angel. Gimana? Bang, Ada yang mau Bang, aku ya. mau nanya di dalam Islam yang terakhir menghakimi itu siapa? Siapa yang Allah yang maha menghakimi. Oke. Kalau di zaman itu aja saya tanya. Kalau dia memang nggak Tuhan, pasti dia nggak menghakimi. Orang yang menghakimi adalah ya Allah itu sendiri. Nggak mungkin Nabi Muhammad kan? Udah, oke. Di akhirat nanti Allah yang akan menghakimi, ya. Di alam dunia nanti masa akhir. Nabi Isa namanya kan, kalau di dalam Islam kan, Nabi Isa kan, yang datang untuk menghakimi. Pasti abang tahu, bang Ustadz kan. Kalau kami pendeta tuh sekolah, jadi dia mengerti semuanya gitu. Bukan asal-asalan kita diangkat jadi pendeta gitu. Itu ada sekolahnya. Nah, kalau abang nggak tahu berarti abang betul Ustadz gitu loh. Iya. Udah, diam gantian. Oke. Ya, nanti kalau di akhir zaman sebelum kiamat, Nabi Isa itu akan turun dan akan dibasmi oleh Nabi Isa. Siapa yang menuhankan Nabi Isa? Makanya hadisnya menjelaskan akan mematahkan salib. Itu dijelaskan ya. Akan membasmi babi tuh, pemakan babi yang katanya hal itu akan dibasmi. Mana bang ayatnya tertulis, coba dulu. Kita kan ngomong pakai yang tadi. Ada di hadisnya, ada. Tunjukkan kan, bisa abang on cam ya kan. Anda diam dulu, ditunjukkan. Anda diam dulu, kan Anda bertanya. Gitu. Oke. Dan ternyata yang hadis tadi yang akan membasmi, ya kan, mematahkan salib, itu ternyata dikonfirmasi oleh Yesus. Yesus nanti di akhir zaman akan mengusir Kristen. Ditunjukkan loh bang, tunjukkan ayatnya loh. Ya, sebentar ya. Tunjukin juga ya. Oke. Nabi Isa alaihissalam, sebentar ya, saya tampilkan hadisnya ya. Ore. Nanti saya juga tampilkan. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Nabi Isa. Oke. Ini ya, ini dikira Nabi Muhammad itu Tuhan. Memperbotol diri sendiri. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya. Saya tak gedein dulu. Ya Allah itu maha kuasa, Bu. Tuh, digedein sendiri tadi ya? Iya. Nih. Ini juga yang sering dibikin hadis pelintiran oleh teman-teman Kristen, katanya Rasulullah di dalam genggaman Nabi Isa. Hadis Maryam nanti dirubahnya oleh mereka. Padahal itu adalah hadis bohong ya. Demi jiwaku yang berada di genggamannya, di tengahnya Allah ini ya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa putra Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah perpajakan, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nah, Nabi Isa nanti akan datang menghancurkan konsep penyaliban. Oke? Dia menuhankan dia, mati di kayu salib, itu akan dibasmi oleh dia, akan diusir. Yang menuhankan dia mana? Jelas-jelas kalau ngomong mana dia bilang untuk menuhankan dia, mana dibasmi? Ya, ini kalau gitu saya bukain. Makanya Mbak coba hantu sucinya dikendalikan biar Mbaknya nggak terlalu ini ya. Ada yang bertanya. Ada yang bertanya, dengarkan dulu lah. Nabi Musa, itu kan? Kok Nabi Musa lagi sih? Musa berupa apa? Berupa apa? Berupa api. Jadi dengarkan dulu, orang menjawab. Orang menjawab. Nih. Allah klien kan kayak gitu. Ini ya. Nih saya bacain ya. Nih. Bagus dia menjelaskan kan. Ini. Gini aja, biar dia ngoceh dulu kan. Kalau ngoceh dulu kan, biarin dulu ngoceh dia. Kalau ngoceh dulu, kita tunggu. Udah cepat jelas sih. Dia suruh ngomong malah mau diem. Oke, saya baca ya.
pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Itu Alkitab yang kau bacakan, yang ku tanya dari klien. Pada waktu Jadi itulah klien itu aku beda akan berterus konsepnya. terang kepada mereka Itu dan beda berkata, konsepnya aku yang tidak kau pernah mengenal bacakan kamu, itu. enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Itu ngerti Yesus nggak ini kau? akan mengusir Kristen. Ya Yesus Tuhan, akan ngusir Kristen ini. Kau Ustad apanya kau? Ustadnya kau itu tahu ngerti? Baru ku jelaskan itu maksudnya. Kalau jelaskan dibilang coba kita gimana. mengenal dia, itu maksudnya kalau kita mengenal dia, kita mengatakan dia Tuhan, kita harus mengikuti apa yang dibilangnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, Diusir. jangan Ini menghina. mau diusir loh. Ini mau diusir. Iya, diusirnya orang yang menyatakan kalau misalnya gini, oh Tuhan, aku itu udah baik loh, selama ini aku berbuat baik. Baru katanya, nyahlah kau. Enggak, katanya. bukan gitu, Karena bukan kau tidak gitu, mendengar. bukan. Itu, Bunyinya itu bukan konsepnya. gitu. Bunyinya bukan Bisa gitu. kau tunjukkan kan ayat yang Ini ayatnya ini bukan seperti ceritamu, bukan. itu Ini loh ayatnya, nih, yang manggil Yesus Tuhan itu bukan yang akan masuk surga kata Yesus, bukan setiap Ya orang udah, yang nggak akan berseru masuk surga dia, karena berarti dia akan mengikut iya ini yang Tuhan akan Yesus. diusir oleh Yesus. sama kayak kau kan, kau mengatakan misalnya Tuhan Yesus ini kau nyahlah kau tiap hari kau berbuat mesum kau tapi menyatakan Nah itu, bahwa kau ya itu akan diusir oleh Yesus kan. Nah yang manggil Yesus Tuhan itu Kristen atau Muslim? Nah yang manggil Yesus Tuhannya Kristen atau Muslim? Aku kenal sama Tuhan Yesus. Enggak, yang manggil Yesus Tuhan, yang manggil Yesus Tuhan itu Kristen apa Muslim? Kamu itu punya mulut, jangan sombong dong, mentang-mentang punya dua, susah kali kendalikan diri ngomong. Nggak ada ayatnya kan, nggak berani kau menunjukkan. Dengerin dulu. Kan itu beda, itu konsepnya lihat Dengerin dulu. atas. Tadi kan sudah dibilang mematahkan salib. Nah, di sini yang akan mencomot-comot. yang akan diusir oleh Yesus di sini Kristen apa Muslim? Pendeta kayak kau pun udah Yang akan diusir oleh Yesus di sini ini Kristen apa Muslim? Yang akan diusir oleh Yesus di sini ini Kristen apa Muslim? Nggak tahu Kristen Coba- atau coba Muslim. kau jujur. Yang penting dia tidak melaksanakan Enggak, apa contohnya yang manggil dibilangkan Yesus Tuhan. Yesus. Oke. Nah, yang manggil Yesus Tuhan, Muslim apa Kristen? Semua Yang orang manggil- Tuhan, semua seluruh dunia. Enggak, kita enggak, woi. Jangan Iya. kau fitnah kami. Tuhan. Seluruh dunia. Kenapa jadi Muslim dipaksakan memanggil Yesus Tuhan? Yang manggil Yesus Tuhan, Seluruh Kristen dunia apa nanti Muslim? mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. karena dia mengakui Kok nanti? bahwa di Ini yang akan diusir. Nah, ini contohnya nggak mau jujur jadi oten. Iya, Nggak ampun. boleh gitulah. Jujur aja pakai data, jujur. Nanti mati kau. Yang manggil Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Yang mau diusir oleh Yesus, yang manggil Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Kita ganti-gantian ngomong Enggak, boleh? saya tanya dulu, Iya, boleh, yang boleh, manggil aku. Yesus Tuhan, Kristen apa Muslim? Semua orang akan mengakui dia nanti Tuhan. Tapi dia, Enggak, ini kita kan tadi kau pengen tahu siapa yang diusir. Tadi kan ayat hadisnya menjelaskan dia akan mematahkan mendengar. salib, oke? Percuma, Nah dia ngoceh juga. sekarang Satu-satu kita Kasih gue ngomong. moderator, Tat. Masa nggak bisa Iya. mengalah sama perempuan? Dia ngoceh juga dia nggak ngomong bukannya udah, Satu-satu. bukannya udah. Gini, itu maksudnya gini loh. Kalau kita Perasaan udah. Biar dia ngoceh dulu, nggak apa-apa. tapi Suruh ngoceh aja, nggak kita apa-apa. tidak mengikuti apa yang diperintahkan dia tidak akan mengenal kita walaupun kita mengakui Tuhan aku udah berbuat baik Enggak, begini. pertanyaan Tapi saya, dia akan mengusir kita. Karena yang dalam manggil sini Yesus kau Tuhan Kristen apa Muslim? Kudus. Ngerti nggak kudus itu kayak mana? Kita harus udah. mengikuti firman-Nya itu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan hambanya laki-laki, perempuan, jangan memfitnah, jangan ini. Itu kan Biarin semua aja dia ada. ngoceh, Jadi kalau Tat, nggak kita tidak apa-apa. mengikuti Semakin itu banyak semua, omongannya, cuma semakin nggak benar. mengaku-ngaku kita itu Biarin. kita itu mengikuti jalan dia tapi tidak melakukannya, dia tidak akan mau bersama-sama dengan kita. Itu intinya, dia akan mengusir kita. Udah itu aja intinya ayat itu. Yang tadi ku pertanyakan tidak Ntar ada dia capek ayatnya. sendiri, biarin. Tidak ada kok sampaikan di mana Sampai berbusa Al-Quran dia, mengatakan bahwa Tuhan maksudnya maksudnya Nabi Isa kan yang Sampai di mana menghakimi. sih dia punya ilmu ngomong? Sampai Ngoceh mana terus, kau, Mbak? Handi? Ngoceh Banyak aja terus. ngomong ya kau, besar-besar ngomong kau Handi. Banyak kali kau. Udah ngoceh aja terus. Enggak ada. Kau dari tadi orang jelaskan baik-baik. Baik lo tadi dia itu menjelaskan. Udah ngoceh aja. Motong-motong. Ntar gua kasih jangkrik biar sekalian gacor. Yang banyak kali cerita kau 72 bidadari itu yang kau apai. Kalau nggak ada jangkrik kasih keroto. Nabi Isa. Teman-teman ada yang punya Jelas keroto dibilang nggak? Nabi Isa. Siapa yang mengatakan Teman-teman ada yang dia punya Tuhan, keroto? dia akan ini nipu aja kalian banyak kali goblok. Wah, lu punya keroto nggak, Wak?
Ya, tambah Beli gacor. 2 bidadari itu kalian prestasi. Daripada pesundal Bu, daripada pesundal. Kalau misalkan Ibu berpikir sehat Bu ya, Bu, coba saya tanya, Bu, janganlah bilang Nabi Muhammad setan Bu, tidak boleh Bu mengatakan seperti itu ya. Ya, kalau agama setan itu, yang saya tahu itu ada gereja satanik. Itu ada Bu, mengatakan seperti itu. Kita kembali ke tema aja Bu ya. Jangan seperti itu, jangan mengatakan Nabi Muhammad setan Bu. Nabi Muhammad tidak ada masalah loh Bu dengan Ibu ya. Ya udah Pak Islam. Jangan seperti itu Bu. Kalau benar Ibu mau diskusi, kita diskusilah yang baik. Kalau niat ingin mencari yang namanya kebenaran, gunakan yang namanya akal. Kalau benar niat mencari kebenaran, pasti akan mencari jalan Bu. Kalau Ibu bukan mencari kebenaran, karena dari tadi Ibu mencari alasan aja di sini. Nggak sanggup ini, Bang Andi, nggak sanggup Dewa lawan orang ini. Dia sudah mengatakan Nabi Muhammad itu setan, luar biasa ini orang. Kebencian terus dari tadi dia naik. Rekam lah ini ya. Siapa Tanggung dulu? jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi kerekam dulu. wabarakatuh. Tanggung jawab tadi mengatakan seperti itu. Iya, tanggung jawab. Harus cerita kau tuh. Ini pasti orang dari hutan kayaknya nih. Dari hutan ya, Dek? Bisa, orang dari hutan bisa kau menghina-hina kau. Banyak kali cerita kau. Oh, kok marah-marah terus? Kenapa sih? Jangan marah lah. Dia bang orang yang bersekolah tinggi katanya. Jangan emosian Kayak agak lah. menghormati gitu dari tadi orang ngomong gitu loh. Jadi Iya, santai kayak aja mau kita, didengar santai. gitu. Yuk, sini abang peluk dulu sini. Oh, sayang. Cup. Sambar di dada abang yuk. Ya gitu dong. Kau mesum aja lah kau Juma. Gitu ya, gitu. Udah tenang deh, udah tenang. Security aja, Udah tenang. security aja kau, Udah Juma. tenang. Kau- Udah tenang Di deh. sekitarmu itu Juma. Kalau sudah tenang, yuk diskusi kita Kalau yuk. kau baik pasti aku baik juga. Ya udah, yuk. Udah tenangkan dirimu, udah santai, relax ya gitu ya. Oke. Kita diskusi aja. Tadi bahas apa ini? Dinda Alif tadi bahas apa kok dia jadi kesurupan? Jangan-jangan setuju, Mati Dinda Alif setuju. ini jangan-jangan tabrakan dia dengan kitabnya dia. Matius 7 tadi Bang Juma. Matius 7 Waduh, 21. itu kuburan Dia buat nanya. Kristen memang. itu hal yang paling menyakitkan di Kristen itu karena diusir sama Yesus. Itu. Kenapa dikasih? Apalagi mulutnya itu, waduh, pantaslah ngamuk. Karena Kristen itu memang paling sakit hati menghadapi Matius 7 itu. Pingin lari tapi ada di dalam Bible. Pingin peluk Bibelnya sendiri tapi faktanya diusir, memang menyakitkan. Makanya dia mulutnya kayak corong knalpot gitu. Tapi dia sudah pergi, takut dia sama Bang Zuma. Takut mulutnya disunat. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau ini lebih parah ini orang. Wah, kalau ini jangan. Oh, selamat sore, brother. Ini temannya Bunda Rahma ini. Temannya Bunda Rahma ini. Manusia tanpa kepala. Kenapa Bang Suma? Udah diturunin ini Gurunda, diturunin Bilang aja saja Bang. kalau Iya. takut. Dia Kenapa Iya, kamu takut saya Si- gila kayak kamu. si Takut si gila Ferry kayak kemarin sudah terdiam, sudah mengakui kalau Paulus itu memang dalam dirinya itu dirasuki iblis. Selama memang nulis ada surat dalilnya. Paulus hidupnya iya Memang ada nggak bisa dalilnya. dibantah. Bahkan Paulus berdoa kepada Tuhan agar iblis lepas dari tubuhnya, ditolak oleh Tuhan. 3 kali dia berdoa, tetap iblisnya bersemayam. Jadi surat-surat Paulus itu dibarengi oleh iblis. Itu ada dalilnya. Assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Gurunda, Ustaz Ali Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini boleh Dewa kesimpulan tadi yang di bawah ya. Bang Alip ngasih tahu ke ibu yang tadi, mudah-mudahan beliau masih nyimak ya. Yang perlu ibu tadi yang ketahui ya, ketika yang namanya berdiskusi itu jangan keraskan suara. Kalau mau keraskan dalil. Allah tidak menilai seseorang itu dari lantangnya suara.
Andaikan Allah menilai setiap makhluk dari lantangnya suara, anjing adalah makhluk yang paling dihargai itu. Ya, karena salakannya tidak ada sama sekali yang mengalahkan. Setinggi apapun ilmumu, setua apapun usiamu, sehebat apapun dirimu, tapi kalau tidak bisa menghargai orang lain, jangan salahkan kalau kami sebagai umat muslim menganggap sampean itu sebagai sampah. Diskusi yang baiklah ya. Ayo naik silakan. Bantah pernyataan Dewa. Dari tadi belum makan rohani soalnya Bang, ini Bang. Pengen makan rohani, belum ini juga. Tapi Ibu tadi Angel, jangan salahkan umat muslim kalau membawa rekaman Anda itu ke rumah Anda. Semoga kamu bisa ada persiapan untuk menjawabnya ya. Umat muslim banyak mendengarkan. Direkam tadi suaramu, itu menista. Nah, hati-hati nanti kalau ada umat muslim datang ke rumahmu bertanggung jawab ya. Itu sih dari saya. Iya, moderator bantu naikin tamu ya. Berat soalnya. Kita sapa Wawas Lot. Selamat sore saudara Kristen Muslim. Wawas Lot. Was. Ternyata dia membisu saudara. Untung ngomong Nabi Muhammad itu setan itu di Komal. Coba kalau depan Bang Juma, udah dilamar. Beda Bang cerita Juma. itu. Udah dilamar dia diseret ke KUA, yakin dia. Bang ya. Bukan. Coba lah. Dipakein gaun, masukin peti. Kan gitu. Dencir. Kenapa ada begitu naik? Tadi Uang. Ustaz Ali berdua sama siapa tadi namanya yang on cam itu Ustaz? Bunda namanya, lupa aku. Bunda siapa gitu. Itu sampai mukanya memerah loh, itu mukanya merah, melawan datang merah mukanya itu. Iya tadi pas awal-awal, mohon maaf Iwan bila kalau ada yang minta naik, kan lagi fokus ke dia, jadi saya tidak fokus untuk menaikkan dulu, biar dia ya sampai kerasa dulu lah gitu lah minimal. Ya makanya lo dibawa menonton Tan. Jadi kalau kesimpulan saya tadi itu Bible itu ya itulah musuh mereka. Dikasih data dia lawan tuh data. Tolong yang muslim dulu multi ya teman-teman biar ada diskusi sama Gurunda. Sama Rita Ilat muslim Kristen saudara. Kepencet. Kenapa? Hah? Rita. Oh, kenapa? Rita. Rita Kita muslim. gini aja Bun, untuk menghilangkan antrian, Ya, Ustaz. naikin satu-satu nanti yang muslim biar menyimak lagi ya. Ini ada Welis Tony monitor. Selamat siang para Selamat siang. penghujat Roh Kudus. Waduh. Santai Bang ya, diskusi biar nggak diturunkan. Diskusi yang bagus. Jangan ngehujat. Ayo mulai. Teng, silakan. Apa temanya ini? Apa temanya Ustaz? Iya benar, Ustaz nggak ngasih tema. Tadi udah sih. Ya silakan Bang Handi. Temanya itu yang sebenarnya siapa yang disalib itu temanya. Siapa yang disalib, yang mati terkutuk? Silakan Bang. Soalnya tadi tema saya itu korban itu hewan, Jelas, bukan Yesus. manusia gitu. Udah jelas Yesus yang disalib, Pak. Tutup Alkitab sama Al-Quran aja, kita baca sejarah aja udah jelas. Wih, keren. Nggak apa-apa, biarin ikutin aja. Apa dosanya Yesus sehingga disalib?
Apa dosa Yesus sehingga dia disalib? Untuk menghadapi. Saya nggak nanya tujuannya. Apa dosanya Yesus sehingga dia disalib? Dia manusia suci, nggak ada dosa. Oke, boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? Ya, Boleh nggak membunuh orang yang tidak berdosa? yang membunuh dia siapa? Boleh atau tidak? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ya masa orang nggak punya dosa dibunuh, kan aneh. Ya, terus yang mati di tiang salib siapa? Ya, Terus yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Yesus punya dosa nggak? Yesus punya dosa nggak? Nggak punya, dia manusia suci kok. Terus kenapa dibunuh kalau nggak boleh dibunuh orang tidak berdosa? Ya untuk menggenapi nubuatan. Siapa Sudah yang tertulis, menghendaki? ya? Siapa yang menghendaki dia mati di salib? Siapa yang menghendakinya? Tidak ada yang menghendaki, orang dia untuk menggenapi. Saya nggak nanya tujuannya. Saya tanya pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Yang jelas bukan pengikut Kristus. Siapa itu pelakunya? Siapa pelaku pembunuhan itu? Ya, tentara-tentara Romawi. Tentara Romawi. Tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Ya, bukan pahlawan dan bukan penjahat. Terus apa kalau bukan dua-duanya, apa namanya? Membunuh orang yang tidak bersalah itu penjahat atau pahlawan? Ya menurut Anda bagaimana? Saya tanya Anda duluan. Saya tanya Anda duluan. Membunuh orang yang tidak bersalah, pelaku ini penjahat atau pahlawan? Ya kalau dengan hukum sekarang sih penjahat. Penjahat. Jadi tentara Romawi ini penjahat, betul? Jadi tentara Romawi ini penjahat, betul? Apa yang membuat orang itu jahat? Apa yang merasuki orang sehingga dia berbuat jahat? Ya mana tahu kok apa yang merasuki orang sehingga berbuat jahat? Ya iblis lah. Iblis, baik. Siapa yang apa yang merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat? Apa yang merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat? Nah ya, jawab sendirilah. Kenapa Jawablah. bisa jawab, Pak? Jawablah. Jawablah. Apa yang merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat? Iblis. Kenapa malu-malu jawab, Bang? Jadi Banyak kali pertanyaannya. Jadi iblis ini merasuki manusia untuk membunuh orang yang di tiang salib. Betul apa betul? Bagaimana? Bagaimana? Iblis yang merasuki manusia ini membunuh orang di tiang salib. Betul? Betul? Betul. Lu semangat lu. Malu-malu dia. Jadi Ngapain malu? Jadi Yesus mati di tiang salib itu kemauan Tuhan atau kemauan iblis? Maaf, ini salah masuk room apa ya, ini room Kristen? Pusing dia kepalanya. Pusing dia kepalanya iblis. Mirroring juga. Mulai curhat. Pusing mulai. dia. Kok nanyanya Alkitab? Pusing dia.
nggak tahu di sini, nggak tahu di masjid, ini Islam. Itu otakmu bang, supaya otakmu encer. Dikasih Itu guru udah kalian cuma aja di masjid aja bahas-bahas Alkitab, aneh. Islam apa itu? Loh, kok curhat bang? Nah, Bah, curhat bukan ya? curhat. Diskusi lah. Hah? Diskusi lah, jangan curhat. Dia maunya sih diskusi, cuman kayaknya nggak bisa diskusi. Tinggal jawab tuh pertanyaannya Bang Han, dijawab Bang. Tadi tuh pertanyaannya kok sangat jelas. Kenapa malu-malu jawabnya? Cuma Kenapa Bang? Kok nanya terus biar paham sekalian aja. Mungkin ditanggapi Gurunda, mungkin kalau monitor. Ya silakan Bang Yuma. Allahu Akbar, silakan. Boleh. Mana Gurundanya? Salamaki. Jadi iblis yang menghendaki Yesus mati di tiang salib. Berarti sama dong Oten, iblis. Aduh, Sama lanjut Bang dong. Yuma. Iya, halo. Wih, teman-teman, ada beberapa Kristus yang datang kepada Bani Israel, tapi tak ada satupun Kristus yang dikutuk oleh Elohim kecuali yang datang di Kristen ini kok. Kenapa? Kristusnya kok dikutuk sama Elohim? Ini Kristus cetakan mana pula ini, Bang? Kok ada Kristus yang dikutuk? Setahu saya Harun, Kores, kemudian Henok, kemudian Saul, Daud, Harun, mereka semua adalah Kristus-Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Kok ini ada Kristus yang malah dikutuk di atas pohon, itu siapa? Nggak kapok menghujat lu. Loh, kok justru saya bertanya, kok kenapa Kristen ini diajarin mengutuk Kristus yang mati di atas pohon itu, kenapa? Kalian sering cak bebas baca Markus 3 ayat 29 itu. Kalian paham itu kalau menghujat Roh Kudus itu aku seperti apa itu? Loh, kok jadi bahas Roh Kudus, Pia Thomas? Yang kita bahas ini Kristus yang mati terkutuk di atas pohon. Itu kenapa? Kok ada Kristus terkutuk? Setahu saya yang disebut Kristus itu orang-orang yang disucikan oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kristus itu, Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan, bukan orang yang dikutuk Tuhan. Piye toh? Ini ada Kristus yang dikutuk, ini Kristus merek apa ini? Jadi saudara-saudara Kristen ini menyembah Kristus yang dikutuk sama Tuhan. Kenapa bisa kalian menyembah kepada sosok yang dikutuk oleh Tuhan? Kenapa? Mana dalilnya dia? Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang ada digantung di atas salib. Nah, itu sembahanmu tuh. Galatia 3 nomor 13. Mana ada Kristen? Lalu siapa yang ditebus oleh Kristus terkutuk ini, siapa? Satu-satu nabi yang bawa agama sama Allah. Oh, tidak bisa. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Jadi keagamaan yang baik itu adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Jadi Yesus mengajarkan untuk beragama. Mana dalilnya tadi? Loh, gimana toh? Ini pertanyaan saya masih belum dijawab ini, teman-teman. Kristen adalah penyembah Kristus yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Apa enggak lebih baik Anda menyembah drum kosong? Atau menyembah apa? Menara pohon beringin, pucuk pohon beringin, puncak pohon beringin, atau akar kayu mati kayu ulin. Daripada kalian menyembah makhluk terkutuk, mending kalian menyembah drum kosong. Ayo. Kalau drum nasambah. Iya, lebih bagus. Ayo. Kenapa harus nyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Kenapa?
Habis itu sok-sokan, kalian sok cantik, sok paten kalian, ngajarin orang menjadi murtad dengan cara-cara yang seenak perut kalian. Tahu-taunya setelah orang murtad, rupa-rupanya yang disembah adalah makhluk dikutuk oleh Tuhan ini. Cari sembahannya agak-agak sedikit bagus lah. Misalnya gerbang kompleks, itu lebih bagus kalian sembah. Ya toh? Mending nyembah pot bunga, nyembah sendal jepit, itu masih keren daripada makhluk yang dikutuk Tuhan malah disembah. Mana itu? Ya iyalah, saya kalau disuruh milih nih, kalau tidak ada Tuhan yang maha suci maha tinggi, disuruh milih makhluk yang dikutuk Tuhan atau sendal jepit, mending sendal jepit. sambil injak-injak sentuhannya ya Gurunda. Ya tapi sendal jepit kan masih berfungsi gitu loh. Iya, terserah lanjut aja, hujat aja. Kok terserah pula gimana? Ini anak-anak Kristus kok, anak-anak Kristus ini nggak berdaya. Bela imanmu kawan, karena iman kamu itu adalah iman yang dijual, dipromosikan ke lorong-lorong. Ngaku-ngaku pengikut Kristus, ngaku-ngaku agamanya jalan keselamatan, ya toh? Dijual kemana-mana, berpura-pura kalian jadi Islam, berpura-pura kalian jadi mantan ulama, penghafal Quran, mantan anak pemilik pesantren, pakaiannya pakaian Islami, pakai hijab, pakai jilbab, pakai kopiah, jualan agama penyembah Kristus terkutuk. Ya bela dong keyakinannya gitu loh. Anda ini sudah tua loh. Boneng ini juga udah tua, mendingan. Iya makanya jangan nangis. Orang tua kok nangis kayak anak-anak. Ya bela. Kenapa Kristen itu malah menyembah makhluk terkutuk? Bukannya perintahnya nyembah kepada Elohim yang maha suci lagi maha tinggi. Kok malah makhluk yang terkutuknya disembah? Piye? Balap yang cerdas nggak berani dinaikin. Nah, death road langsung mute diturunkan. Boneng. Mualaf cerdas. Mualaf cerdas. Mualaf memang cerdas karena mualaf itu dari Kristen ke Islam. Mana ada kalau orang murtad berarti dia meninggalkan dari menyembah kepada hakikat yang maha suci menuju kepada makhluk terkutuk. Mana ada cerdas itu? Udah aku bilang samamu, mending orang itu menyembah tutup panci daripada menyembah Kristus terkutuk. Udah aku bilang begitu bang. Piye toh? Jangan nangis lah kalau ditanya. Dalilnya kan ada. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas tiang salib. Kan gitu Galatia 3:13. Kan gitu saudara. Ayo, saya boneng tapi saya bukan makhluk terkutuk. Lah ente makhluk terkutuk yang disembah gimana? Sok paten. Allahu Akbar. Pengikut Yesus itu mana ada pengikut Yesus, pengikut Kristus. Ente itu pengikut Kristus. Ada-ada aja. Pengikut Yesus yang nggak jadi Kristen lah. Pengikut Yesus itu jadi Yudaism. halo, Salum. Ya, Salmon. Ya. Selamat petang bang. Ya, silakan. Ini kalau saya lihat ini Bang Zuma ini kan, Iya, saya sendiri. betul dia menghina-hina ini keyakinan orang. Kok menghina? Saya bertanya, Cak Ayu, saya bertanya kenapa orang Kristen ini menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas salib? Saya bertanya kenapa? Iya, begini. Nah, begini, silakan. Bang. Begini. Itu kan keyakinan kami. Ya pertanyaan Ya, bukan itu keyakinan Ya. siapa. Saya bertanya Begini. kenapa Dengar orang dulu. Kristen lebih memilih menyembah makhluk terkutuk di atas tiang salib daripada menyembah tutup toples. Kenapa? Ya oke. Saya Jawabannya, jawab, Bang. ya.
Saya jawab ya. Apa ruginya abang kalau kami menyembah begitu? Iya, kalau kalian menyembah Kristus terkutuk itu untuk kalian saja nggak apa-apa. Masalahnya penyembah makhluk terkutuk ini ya dari lorong ke lorong mengajak umat Islam yang awam untuk ikut menyembah kepada makhluk terkutuk. Ada kristenisasi, ada misionaris, lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah Al-Quran, mendirikan sekolah teologi, kemudian Islamisasi dilakukan di sana ajaran Islamologi di sana diajarkan dengan cara diobrak-abrik kitab Islam itu dengan cara yang salah. Justru kitabnya abang itu obrak-abrik. Mana kalau ada kitab saya membahas Kristen itu damai bang. Kristen ya. Tidak ada bilang mau. Tidak ada itu Al-Quran kemudian menerjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah Bible, itu nggak ada. Tapi kalian penyembah Kristus makhluk terkutuk ini justru menerjemahkan kitab Belanda dalam bahasa Indonesia tapi menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Itu namanya penyesat. Kalau Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu murni bahasa Indonesia, nggak ada ngambil-ngambil dari Bible. Ngapain? Bible hanya sebatas surat kabar robek dari barat kok. Oke. Begini Bang Zuma. Gimana saudara? Ya ini kita kalau macam diskusikan yang enak lah. Bagi juga ruang ini yang lain. Sekarang kan saya bertanya tuh Bang, kenapa saudara menyembah makhluk terkutuk yang mati dikutuk di atas salib? Kenapa Anda menyembah makhluk tersebut? Kalau Anda menyembah makhluk tersebut dan tidak mengajarkan kepada Islam awam, ya silakan aja. Oke, masalahnya. Coba Anda lihat orang Hindu, orang Buddha. Ada nggak kemudian kami membahas sebahan mereka? Nggak ada. Begitu. Jangan abang saya mau berbicara. Bagi juga kita. Kenapa kami nggak membahas? Nggak berani, silakan. Nggak berani. Bagi ruang juga, biar diskusinya enak. Kan penonton banyak juga. Biar penontonnya bagi poin kita. Malu kamu Juma sebagai gurunda kayak gini kelakuan. Dengar dulu, ya. Dengar. Sekarang saya mau tanya kan, apa ruginya Bang Zuma kalau kami menyembah begini? Jawab. Tadi kan saya sudah jawab. Tidak ada ruginya bagi kami kalian itu menyembah. Kalian menyembah makhluk terkutuk itu nggak ada ruginya bagi kami. Lalu kenapa itu terus yang dibahas? Masalahnya penyembahan terhadap makhluk terkutuk itu diajarkan juga kepada umat Islam awam supaya murtad oleh kalian. Kami nggak mau. Sesat ini Abang Zuma ini. Kok sesat pula? Itu fakta, itu real. Tak jawab. Iya, dengar dulu Bang. Ini dengar dulu ya. Gini ya pertanyaannya tadi, tak jawab ruginya itu di mana? Ini bisa nggak sih satu-satu Bang? Ini dirumusin. Satu-satu. Kami semua diam di sini. Kami nggak ada yang ikut campur. Kami menghargai Bang Juma di sini. Ente ada dua Kristen memang kacau. Satu-satu dong. Bukan kacau Bang. Nggak boleh kita bilang kacau. Ini kan kita mau. Makanya kalau di Room Muslim itu naikin Kristen itu nggak boleh dua. Kalau dua kacau, satu aja kacau. Coba tolong satu-satu diam dulu dong. Welis ente diam dulu. Biarkan Bang Juma dengan. Oke, Bang Felis diam dulu. Biar saya bicara dulu, Bang Felis. Bang Felis diam dulu. Oke, begini Bang Zuma ya. Ini kan kalau kita lihat ini saudara kita di Islam ini katanya itu Islam itu damai. Memang. Apalagi dan iya, tapi di sini kan tidak sesuai faktanya, tidak sesuai kenyataannya. Apa buktinya? Apakah kami ada mengusik kalian? Justru iya, ini kan makanya setiap hari Al-Qurannya disimpan di dalam lemari. Alkitab yang dibahasnya. Kata siapa? Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka orang-orang kafir sembah itu adalah setan yang sakit, setan yang durhaka. Nah, penyembah setan yang durhaka ini, kan Anda bertanya, penyembah setan yang durhaka ini mengajak orang Islam awam untuk ikut-ikut menyembah setan yang durhaka dengan cara menggunakan istilah-istilah Al-Quran, dengan cara tampil ke Islam-Islaman.
Makanya kami membahas agama kalian, karena kitab suci kami mengarahkan untuk kitab kalian, agama kalian itu dibahas, digaungkan. Serulah manusia kepada kebenaran dengan jalan yang hikmah. Maka kami menyeru, wa iyad'una illa syaitanan marida, wahai orang-orang kafir yang kau sembah itu adalah setan yang durhaka. Nah, ternyata di dalam kitab kalian memang kalian itu penyembah Kristus yang datang di padang gurun kepada pendiri agama yang bernama Paulus itu. Oke, sudah habis. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Begini, Bang Zuma. Bagaimana, saudara? Itu pengajaran dalam Kristen itu dalam penginjilan itu wajar. Dia penginjilan itu bukannya bilang mau pergi ke punya jemaat, mau panggil, mau masuk Kristen apa semua. Itu kan hak dorang. Ya kalau mereka mau ikut ya ikut saja. Kan banyak juga Islam, baik pun ustadz semua kan mereka banyak juga masuk Kristen, tapi bukan karena daripada penginjilan. Karena kebenaran itu sendiri yang mereka sudah tahu di mana kebenaran itu sebenarnya. Nah, itu terjawab toh. Anda sendiri yang membuka. Memang banyak orang-orang Kristen yang datang mengajarkan agama Kristen itu. Ya kami nggak mau supaya anak-anak kami itu tidak terjerat. Maka kami kemudian menjelaskan bahwasanya agama Kristen itu berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran mereka menyembah setan yang durhaka. Apa yang salah? Buktikan aja bahwa kalian tidak menyembah setan. Sederhana toh. Benar nggak? Apa dalilnya? Mana dalilnya? Mana datanya? Ya. Ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Siapa Kristus ini? Penyesat. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus Kristus yang akan menyesatkan banyak orang itulah yang kami ajarkan kepada generasi muda Islam untuk menghindari agama misionaris Kristen. Iya. Oke, begini Bang Zuma, kalau Anda baca Alkitab itu harus jangan lompat-lompat, harus baca semua dengan teliti dong. Jangan itu ayat itu yang Abang Zuma baca tadi itu untuk nabi-nabi palsu. Iya. Iya, itu nabi palsu. Iya, nabi palsu setelah Yesus. Jadi kalau ada nabi kalian inilah buahnya. Nabi palsu. Kalau begitu Paulus ini bukan nabi. Berarti dia palsu dong kalau bukan nabi. Paulus itu dia seorang pendosa yang bertobat. Seorang pendosa yang bertobat. Itu 13 buku itu dari mana dia dapat? 13 bukunya itu dari mana? Wahyu Tuhan atau karangannya sendiri? Setelah Paulus itu belum menerima 13 buku. 13 buku, 13 kitabnya ini wahyu Tuhan atau karangan sendiri? Ya dia kan terbukti kan dia ada, dia di depan mata, makanya dia buat itu. Saya ulang lagi. Ulang lagi. Tidak mungkin juga dia buat tanpa. Saya ulang. 13 kitab Paulus ini itu wahyu Tuhan atau karangan dia sendiri? Ya karangan dia lah. Oh, karangan. Berarti dia nabi palsu kalau begitu. Contoh, ini ternyata dia nabi palsu. Dia nabi palsu karangan ternyata. Dengar itu Bang. Anda mengakui karangannya sendiri. Allah masolang generasi. Ternyata karangan sendiri. Sudahlah Bang. Dia kan saksi mata. Dia saksi mata. Karangan sendiri. Karangan sendiri ya sudahlah Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah gantian nangisnya. William lagi nangis lagi. Tidak ada menangis. Orang Kristen damai Bang. Damai. Ya. Anda sudah Justru Anda itu yang cemburu, sakit hati. Ya, enggak dong. Kebaikan orang Bagaimana?
Bagaimana Iri saya mau hati. cemburu? Ya. Bagaimana saya mau cemburu dengan 13 Rohnya buku abang yang itu roh iri karangan? hati. Iya, Bagaimana rohnya abang saya- semua itu roh iri hati tuh. Bagaimana saya Roh mau iri hati, iri roh iri kepada hati. buku karangan manusia sendiri bernama Paulus? Ngapain saya iri? Dia kan saksi mata. Teman-teman kita sudah dengarkan dari saudara Sabianus. Ternyata Paulus ini kitabnya 13 kitab yang menjadikan orang menjadi Kristen itu ternyata karangan. Jadi Al-Qurannya abang itu hadis apa semua itu Ternyata karangan Paulus. begini bang. Halo bang Zuma. Halo bang. Masalah generasi. Nah, ini masalahnya. 2000 tahun Kristen mengkitabkan kitab karangan. Kasihan karena Dia tidak mengerti ini, tidak paham. Apalagi Jangan yang mau ketawa Anda begitu, jelaskan? Bang. Apalagi yang Anda ingin jelaskan? Udah selesai. Ya, Innalillahi wa Ya, inna yang ilaihi sopan raji'un. sikit lah. Yang sopan. Kalau anda punya etika harus sopan sikit. Ada masa di mana kita itu perlu tertawa. Tertawa itu sehat. Iya, dengar dulu. Masalah generasi. Belum habis. Iya, nangislah. Silakan nangis. Tidak ada nangis bang Zuma. Tidak ada nangis. Kami ini agama damai bang. Iya, damai dari karangan. Silakan. Agama dari buku karangan. Silakan. orang Kristen kalau mau bertemu itu ramah tamah loh Bang Juma. Mengikuti aturan cuma enggak dikasih. Saya cuma tertawa. 2000 tahun Kristen mengkitabkan buku karangan itu membuat saya tertawa. Kalian merasa sopaten, anak Tuhan lah, bukan hamba Tuhan lah, anak-anak Kristus lah segala macam. Ternyata kitab kalian buku karangan. Gimana saya nggak tertawa, Cak Ayu? Lucu itu. Alamak, manras yang Jadi saya tanya Bang Cuma, hadis itu apa? Tawa dengan ketidaktahuanmu, sungguh Iyalah, tadi sudah diakui kok jadi ketidaktahuan. Tadi sudah diakui itu karangan Bukan begitu, Bang Cuma. Paulus. Oh, bukan begitu. Paulus karangan atau karangan Paulus? Yang mana yang betul? Karangan Paulus atau Paulus karangan? Mana yang betul, Bang? Itu Rasul Paulus itu kan saya sudah beritahu dari awal. Paulus itu seorang yang berdosa. Seorang yang berdosa. Seorang yang pendosa yang bertobat. Iya, makanya karangannya sendiri karena dia ternyata adalah orang berdosa. Pantas aja lah, terima aja kenyataan. Kenyataannya memang kayak gitu. Seorang pengarang ulung, itulah Paulus. Begini Bang Cuma, apa-apa pun saya mau jelaskan kepada Abang, memang tidak masuk logika Abang, karena apa? Saudara, kalau buku karangan dijadikan sebagai pegangan agama, hancurlah sudah, hancur. Agama yang mengantarkan kita selamat tidaknya di akhirat, ternyata bukunya, kitabnya buku karangan. Bagaimana saudara? Gimana mau selamat? Yang karangan itu hadis-hadis itu Iya. Bang Juma. Masalah generasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Terus Berkemaslah teman-teman, berkemaslah cepat. Jangan sampai mati di dalam mengimani buku karangan. Berkemaslah, berkemas. Ayo, percantik kalian. Ayo, percantik alisnya. Percantik alisnya, bibirnya dipoles pakai lipstik. Ayo, berkemas. Tinggalkan agama yang kitabnya kitab karangan. Iya. Bang Cuma. Iya. Bang Cuma. Satu kali lagi kau panggil nama aku, lempar kau asbak ya. Boneng gitu. Kalau panggil Juma nggak mau dia dengar si Boneng sekarang itu. Panggil aja Boneng, terserah lu. Boneng kayak apa kayak. Nah, kan nyaut dia kalau dipanggil Boneng. Iya. Sudah saya begini Bang Cuma, saya gimana itu lain kawan? Bang, lain saya Bang. Oh, lain. Iya, memang agak lain karena kamu percaya buku karangan. Ya, silakan. Tidak Bang, begini Bang. Ya masa mana kita mau jelas yang kebenaran, memang tidak masuk di logikanya Bang, tidak masuk di otaknya Bang. Bagaimana mau kebenaran? Oh, bukunya karangan kok kebenaran?
dengar dulu, dengar. Iya. Begini bang, Wesley, diam dulu Wesley. Orang lagi mau ngomong Wesley. Hah, apa sih Ya, kau dengar ini? dulu. Diam dulu. Begini bang Zuma, apa-apapun Wesley, hargai orang lagi ngomong. Wesley, tetap Wesley, diam dulu. hargai orang lagi. Wesley, hargai orang lagi ngomong. Apa sih kau ini? Suruh dulu diam Begini, Bang Handi. Ini buku karangan mau diterangin, diam dulu. Bang Handi disuruh dulu diam dia. Begini Bang Zuma, apa-apapun kami sampaikan kebenaran kepada Abang memang tidak masuk di logika Abang, tidak masuk di otaknya Abang, karena pengajarannya Abang itu lain. Wesley, diam dulu napa Wes? Hargai orang lagi ngomong. Kau itu biar orang saya keyakinanmu kau ambat juga. Diam dulu. Kenapa sih? Cerewet kali kau. Lanjut Bang, lanjut. Sabianus. Welis ini memang selalu mengganggu. Lanjut Bang. Begini Bang, apa-apapun kebenaran kami sampaikan kepada Bang Zuma itu tetap tidak masuk di logikanya Abang, tidak masuk di otaknya. Karena Abang itu Bagaimana otaknya mau itu masuk? Bagaimana mau dibanding masuk di itu. otak sesuatu yang tidak masuk otak? Bagaimana Anda bisa memasukkan di otaknya seseorang jelas-jelas seekor sapi Anda katakan itu adalah kelinci. Bagaimana mau masuk di otak? Justru otakmu yang tidak masuk, Bang Zuma. Masalah yang generasi. Wesley, diam dulu Wes. Kok bisa diam gak? Orang lagi ngomong. Kok dari tadi Wes. nggak ada yang ngomong, kok aneh-aneh aja Zuma nih framing aja. Diam dulu. Orang suruh diam kok banyak cerewet kau. Diam dulu. Nah gitulah. Dari tadi kalian mute, kok malah nuduh-nuduh orang pakai. Lah kamu teriak dari tadi sini emang tak ada yang dengar. Itulah Jadi kau kualitas ngomong. framing. Jadi kau ngomong kau nggak sadar. Hah? Orang diam dari tadi kok. Kata siapa diam? Orang sujud mendengarkan kau di sini kok. Saudara Anus lagi menerangkan kau teriak. Sadar Bang Zuma, kami ini Astagfirullahaladzim. Ngomong nggak sadar dia. Ngomong nggak sadar. Nah inilah menyembah Kristus kayak gitu. Lanjut saudara Sabianus. Lanjut. Iya, oke lah Bang, saya sangat hargai Abang lah, tapi Nah itu ngomong lagi dia kan. Baru juga ditutup ngomong lagi. Kau diam dulu napa? Hargai temanmu ngomong. Hei, kau kayak nggak pernah sekolah kau. Diam dulu. Hargai temanmu ngomong. Hargai dulu. Boleh nggak sih? Ya gitulah. Sabinus. Lanjut Bang, lanjut. turun aja Bang Sabinus. Nah itu ngomong lah. Astagfirullahaladzim. Kulempar juga sendal lama-lama. Lanjut saudara Sabianus. oke, begini Bang. Ya, lanjut, Saya Bang, hargai lanjut. Abang lah ya, sebagai apologet Islam. Tapi sebenarnya saya sangat menyayangkan Abang. Sangat menyayangkan. Pasal apa? Sebenarnya di Apa room ini yang dibahasnya sebenarnya Al-Quran, bukan Alkitab Bang. Ya kan? Sebenarnya Al-Quran Ini si Weli masih ngoceh nih Banyuwa di bawah. Ini diam dulu. Kedengeran di sini, woi. Dapat dua kau dari mana? Ambil kitab dulu ya, kalian. Kenapa dia marah-marah nih Cornelis, santai Cornelis. Sini si Weli nih, udah turun masih ngoceh dia. Hari-hari yang dibahasnya Alkitab, ini Al-Qurannya simpan dalam lemari, kitab suci yang disimpan di atas mejanya. Bagaimana sih Abang ini? Katanya Islam itu agama yang damai, rahmatan lil alamin. Karena Bibelmu itu memaksakan Yesus anak Maria Tuhan, Nabi kami. Jadi kami meluruskan, makanya kami Gurunda bahas Bibelmu itu. Meluruskan sebenarnya Begini, yang kau Tuhan Bunda. kata itu Kristus palsu. Bunda, begini. Tanpa Alkitab, Al-Quran, ibu itu tidak ada. Ya, tanpa Silakan